Bagaimana persiapannya nanti untuk menuju ke nasional? Sudah berapa puluh persen, Dita? Alhamdulillah bisa terhitung 80 lah ya, 80%. Begitu pun juga dengan 80%. Ival ya. sama. Oke, baik. Dan pemirsa, kembali kami mengundang bagi Anda yang ingin bertanya terhadap Dita ataupun juga Ival selaku Mr. and Miss Grand Tourism Lampung yang nanti akan melaju ke kancah nasional di Februari mendatang. Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 072156100022 atau di 56100122. Baik, saya ke Dita dulu nih ya. Betul. Dari awal datang sudah mencuri perhatian Waduh, amin. dengan busana yang sudah ada etnik Lampungnya. Amin, harus gitu ya. dong. Karena sebagai Miss Grand Tourism, tidak jauh dari pariwisata dan juga budaya pastinya Betul, ya. betul. Oke, baik. Mungkin pemirsa yang ada di rumah belum mengetahui nih ya, bagaimana sih sebenarnya latar belakang dari Dita sendiri? Apakah memang aktivitas sekarang seperti apa? Nah, mungkin bisa perkenalan full profil dari Dita? Boleh, boleh. Halo semuanya, halo pemirsa yang di rumah dan juga teman-teman semua. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dita Fatimatu Zahra dan biasa dipanggil Dita. Usia saya saat ini 20 tahun dan saya juga merupakan mahasiswi hubungan internasional Universitas Lampung. Dan selain itu juga kegiatan saya sehari-hari sebagai penyiar TVRI Lampung nih. TVRI ini agak di sebelah ya. Dan juga pastinya selain itu juga saya suka emceeing, singer, dan punya aktivitas yang lainnya. Salah satunya ini juga, ikuti ajang Mr. and Miss Grand Tourism Indonesia. Wah, luar biasa. Dita banyak sekali aktivitas selain mahasiswi di Universitas Lampung sebagai presenter salah satu TV berjaringan Sebelah di ya. Provinsi Lampung ya. Dan juga tentunya menjadi seorang MC juga. Pokoknya aktivitasnya luar biasa. Kalau tidak salah mantan muli. Oh, bukan mantan ya, pernah menjadi muli Kota Bandar Lampung ya. Karena tidak ada kata mantan ya. Nggak ada dong. Kan setahun menjabat selamanya menginspirasi. Amin ya. Iya, betul sekali. Aku juga merupakan muli 3 Kota Bandar Lampung 2018 dan juga muli Ambassador Harrison 2018. Wah, luar biasa. Kalau tidak salah juga pernah mengikuti ajang muli provinsi ya. Betul. Di 2020 tahun lalu ya. Betul, betul. Oke, baik. Saya menuju ke Ival Sanjaya. Nah, Ival mungkin bisa bagaimana profil Ival biar pemirsa yang ada di rumah tahu nih. Siapa sih sebenarnya Mr. Grand Tourism Lampung yang nanti akan mewakili Provinsi Lampung di kancah nasional? Silakan Ival. Okay, hello everyone. I'm Ival Sanjaya as Mr. Grand Tourism Lampung 2021. I'm entrepreneur and I have brand. My brand is Alnai ID. Alnai ID is about fashion ethnic but modern. Dan saya juga pernah menjabat sebagai Miss Menghanai Kota Metro 2019 dan finalis Menghanai Provinsi Lampung 2019. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, tadi di awal Ival mengatakan owner dari Alnai ID. Yes. Seperti saya tahu busana yang saya saat ini gunakan ini dari beliau ya. Ini Benar memang sekali. untuk misalkan busana-busana etnik Lampung yang bisa digunakan sehari-hari sehingga kita tidak malu menggunakan apapun keragaman yang ada di Provinsi Lampung ya, karena bisa digunakan sehari-hari, tidak hanya di acara-acara formal seperti itu. Benar Luar sekali. biasa. Good job Ival sudah Ya. punya produk sendiri dari Alnai ID yang saya gunakan hari ini ya. Oke, baik. Saya ke Dita deh. Nah, Dita selain menjadi mahasiswa dengan aktivitas yang begitu luar biasa ya, bisa cerita nggak sih sedikit aja gimana proses untuk terpilihnya akhirnya Dita terpilih untuk mewakili Provinsi Lampung ke kancah nasional nanti? Baik, kalau misalnya dikatakan proses terpilih, sedikit mengulas ya, sedikit terbahasa bahwa Miss Grand and Mr. and Miss Grand Tourism Indonesia ini merupakan ajang perdana yang diharapkan akan berkelanjutan nih. Dan tapi sebelumnya juga di bawah naungan dari Mr. and Miss Grand Tourism Indonesia ini sebelumnya sudah ada itu di Indonesia dan sudah sempat mewakili nih benar-benar tahun ini di kancah internasional di Miss Equatin International. Dan kalau untuk kenapa akhirnya bisa ya kita berkesempatan, kebetulan memang ini merupakan handpick. Jadi kita juga ada sesi interview terlebih dahulu, session juga dengan ketua yayasan kita nih, Arunika Cipta Abadi, ada Kak Hasabira Hadian. Beliau coba menemui kita dan kita coba bertanya, interview session, terus juga kita coba take and give dulu gitu, sharing ya bagaimana kedepannya dan seperti apa Mr. and Miss Grand Tourism ini setelah melewati masa tes dulu, interview dulu, dan akhirnya terpilihlah
kita untuk menjadi Mr. and Miss Grand Tourism Lampung untuk mewakili Indonesia. Luar biasa, berarti prosesnya memang ada proses Lumayan. wawancara ataupun interview dari ketua yayasan, Iya. dari berbagai orang, akhirnya kalian terpilih Betul berdua untuk mewakili sekali. Mister dan Miss ya, Iya. untuk di ajang Grand Tourism nantinya di Betul. Indonesia. Kalau ya. misalnya dibilang waktunya juga udah cukup lama ya, dari lama sekali. 2021 kemarin sekitar bulan Agustus. Oke. Jadi periodenya udah cukup panjang nih sampai akhirnya bisa kita yang terpilih. Oke, begitu. nah saya ke Ival. Ival Ya. gimana nih perasaannya? Kan Ival juga pernah mengikuti Mahane Kota Bandar Lampung, pernah mengikuti juga Mahane Provinsi Lampung, dan akhirnya mewakili Provinsi Lampung ke kancah nasional dan diberikan kepercayaan untuk mewakili Mr. and Miss Grand Tourism Lampung, mewakili Lampung yang nanti akan di kancah nasional. Perasaannya bagaimana nih akhirnya terpilih? Dari sekian banyak kandidat, akhirnya Ival yang terpilih. Oke, terima kasih Kak. Yang pasti perasaan saya sangat luar biasa, senang sekali. Karena saya juga mempunyai brand, dan brand Alma ID ini bakalan aku show up di nasional, dan ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali yang bisa diberikan kepada saya, gitu. Itu aja Kak. Oke, jadi memang tak disangka juga Iya, ya nggak akhirnya bisa disangka. terpilih ya. Benar sekali. Tapi kalau misalnya sejauh ini, kalau misalnya tadi sudah dibilang dari bulan Agustus ya, dari bulan Agustus tahun lalu hingga saat ini, apa saja yang sudah dipersiapkan untuk nanti di bulan Februari ke depan di kancah nasional nanti? Bisa Ival? Oke, yang pasti talent kita masing-masing, kemudian public speaking, kemudian kita juga ada catwalk session ya. Kemudian kita bakalan ada banyak kegiatan yang sudah di-prepare dari bulan Agustus itu sih Kak. Atau ada mau ditambahkan? Oke, nambahin dari Kak Iva, yang pastinya kan namanya ajang Mr. and Miss Grand Tourism ini tidak luput dari pengembangan pariwisata. Jadi mendalami tentang pariwisata Lampung, yang juga Indonesia ya pastinya, karena pariwisata itu luas loh. Kalau misalnya orang berpikirnya hanya sekedar tempat wisata, tapi seperti yang baju kakak pakai ini, salah satunya juga aspek pariwisata yang harus kita kembangkan, yang termasuk ekonomi kreatif. Yang seperti itu sih lebihnya. Kalau untuk public speaking juga pasti juga tes-tes sedikit lah ya, namanya untuk mengolah pengetahuan kita. Gitu. Karena di sana tidak hanya ajang cantik dan tampan, tapi ada knowledge-nya juga di dalam ya. Nah, biasanya terkadang ada pemilihan ajang ini kan ada talent yang tadi sudah disebutkan sama Iva. Talent yang sudah disediakan apa nih nanti yang akan ditampilkan? Kita sudah menampilkan talent masing-masing. Aku main musik tradisional dan Dita menyanyi ya Dita. Betul, dan menyanyi. alhamdulillah kita masuk ke jajaran top 6 best talent se-Indonesia. Wow, luar Iya, biasa. Itu alhamdulillah. penjaringan pada saat best talent untuk top 6-nya ini daring atau Daring. Ya, bagaimana? daring melalui video. Melalui video, jadi mengirimkan video talent masing-masing Benar ke sekali. pusat, nanti baru diberikan penilaian, akhirnya kalian terpilih menjadi top 6 Benar sekali. Miss dan Mister ya. Benar-benar Oke, sekali. luar Dan kalau biasa. misalnya pemirsa juga kepo nih talent kita seperti apa, Bisa boleh juga tuh di follow di Instagram kita. masing-masing. Ada di @ditapzahra dan di Dan Ival @Ival Sanjaya. Sanjaya. Mungkin nanti kita bisa sedikit kasih satu bait nyanyian ya. Oh, boleh, Bisa, ya. boleh, Pagi senang hari hati. ini. Oke, nah untuk Dita kan terkadang persiapan seorang Miss dan Mister ini kan sedikit berbeda. Terkadang kalau Miss ini kan lebih crowded ya, banyak sekali persiapannya, mulai dari make up dan lain sebagainya. Nah, untuk national costume nih, apakah ada proses di sana nanti? Apa saja yang sudah disediakan terkait national costume? Pasti kalau misalnya national costume sendiri kita akan mengangkat Provinsi Lampung ya. Dan kalau mau di-spill sedikit-sedikit aja lah ya. Nanti kalau untuk detailnya jangan lupa nanti saksikan pemilihannya ketika Februari tanggal 9 sampai 12. Kalau untuk national costume nanti pastinya kita mengangkat Provinsi Lampung seperti Siger yang nanti akan dimodifikasi secara modern juga, tapi tidak akan menghilangkan kearifan tersebut gitu. Dan mungkin nanti kita akan menyelipkan antara sulam usus atau kebayanya dari Provinsi Lampung, nanti kita bisa lihat. Tetap ada sentuhan budaya Lampung di dalam Pasti. national kostumnya itu nanti ya. Boleh sedikit nggak sih tema dari national kostumnya ini apa? Sedikit aja. Temanya Atau bisa menceritakan sedikit masih. apa makna dari national kostumnya gitu. yang pasti makna ini masih di-spill Iya, sih, masih masih ya rahasia Rahasia, sebenarnya. betul. Karena keteyasan kita juga masih merahasiakan, tapi sebenarnya yang pasti tidak
luput dari menunjukkan bagaimana peran perempuan sendiri ya dalam mengembangkan pariwisata dan peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang punya kekuatan tersendiri gitu. Jadi perempuan yang mungkin kan kalau Provinsi Lampung ini masih kental dengan ini ya posisi di mana laki-laki yang berkuasa mungkin bahasanya gitu. Tapi di sini akan menunjukkan bagaimana posisi perempuan itu punya peran yang cukup besar dan lebih di pariwisata sendiri dan juga kehidupan sehari-hari itu. Oke, nah kalau Ival nih Val, ini kan pernah punya pengalaman juga di bidang pariwisata khususnya di Mahane dan juga sekarang tidak jauh-jauh tentang tourism pariwisata juga ya. Nah sebenarnya yang paling Ival siapkan ke depan pasti kan agak berbeda ketika kita mengikuti di tingkat kota ataupun tingkat provinsi dan akhirnya tingkat ke nasional. Selain public speaking, selain knowledge dan persiapan baju dan lain sebagainya, apalagi nih yang sudah dipersiapkan sejauh ini karena mengingat waktu yang tidak lama lagi kan, hanya hitungan beberapa minggu kalian sudah berkompetisi di Semarang ya kalau tidak salah nantinya di grand final nanti. Silakan Ival. Oke. Yang pasti yang udah saya persiapkan seperti mental yang paling utama. Karena kalau di sana kita bakalan ngebahas terkait psikis kita di sana untuk siap berkompetisi untuk mewakili Lampung yang pasti. Kemudian yang kedua lebih ke sisi pariwisata. Pariwisata apa nih yang akan kita angkat? Advokasi apa yang bakalan kita kembangkan di sana gitu sih. Kalau yang dari aku itu tadi kan bakalan membawa nama Alnai sendiri dan ada advokasi yang namanya Ayo Wisata dan Sadar Wisata dan itu masih menyangkut untuk program pemerintah ya. Itu yang akan aku kembangkan di sana nanti Kak. Baik, advokasinya adalah Ayo Wisata dan Sadar Wisata. Dan Sadar Wisata. Benar Bisa sekali. sedikit menceritakan dari advokasi Ival nih visi misinya apa? Ya, visi misinya ya kan sedang lagi COVID seperti ini kita harus membantu sektor pariwisata untuk lebih berkembang lagi di mana kita akan mengajak teman-teman untuk mengikuti Ayo Wisata dan dari Ayo Wisata itu kita akan menjelaskan tentang Sadar Wisata. Sadar Wisata itu apa aja? Yang pasti menyadarkan masyarakat setempat ataupun pengunjung agar dapat bisa memberikan sesuatu hal kalau kita wisata itu nggak harus merusak tapi menjaganya, seperti itu sih Kak. Oke, baik, karena banyak sekali pengunjung yang tidak Benar. hanya menikmati Benar tapi sekali, secara tapi tidak sengaja atau secara tidak langsung merusak. Ya. Misalkan kayak snorkeling di area Pahawang, seharusnya tidak boleh menginjak karang tapi diinjak sama Boleh pengunjungnya diinjak. seperti Benar itu. sekali, Kak. Baik, luar biasa advokasi. Tapi kalau Dita sendiri nih, advokasi yang ditampilkan nanti seperti apa? Oke, kalau misal advokasinya Dita ada namanya Tourism is Yours. Jadi di mana pariwisata itu adalah punya kita. Pariwisata itu tidak lepas dari kalau misalnya wisata yang tadi Dita sudah sebutkan kan tempat wisata, tapi juga pakaian adat, budaya dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya tadi hampir nih Kak Imran bilang anak muda masih takut untuk pakai budaya. Seharusnya sebagai anak muda berani untuk memulai, berani untuk menjadi yang pertama memulai ketika kita menggunakan pakaian adat dimanapun. Dan mungkin untuk first impressionnya terhadap masyarakat ya pastinya kan mereka akan aneh ya melihat kita kok pakai baju adat di kondisi seperti ini. Tapi percayalah dengan sejalannya waktu mereka akan menyesuaikan apa yang kita pakai dan malah terlihat wah ini bisa menjadi contoh. Kenapa? Karena di internasional sendiri aja bangga loh menggunakan budaya Indonesia. Masa kita sendiri enggak? Oke, Gitu. luar biasa. Jadi tadi pemirsa kedua advokasi dari Mister dan juga Miss Grand Tourism Lampung yang akan dibawa ke kancah nasional nanti. Semoga nanti mereka kedua advokasinya sama-sama mendapatkan best advokasi ya. Oke, baik. Dan pemirsa nanti akan kembali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu luar biasa untuk mereka berdua. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Halo Lampung. Ma indahu yanfad wa ma indallahi baq.
kata Allah dalam Al-Quran, semua yang ada pada sisi mereka akan musnah, dan semua yang ada di sisi Allah akan abadi. Karena doa itu makanan bagi si mayit di alam barzakh. Ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbighfirli, ya Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, itu seperti makanan yang sampai kepada mereka. Setiap anak tergade dengan hewan sembelihannya. Sembelihan di situ disebutlah syah, itu adalah kambing. Maka jangan antum mentang-mentang kaya pakai sapi, nggak sah. Jangan tersilaukan dengan pamor seorang tokoh agama. Kalau dia salah, maka kita tinggalkan kesalahannya tersebut. Jangan kita bela mati-matian. Apalagi sudah disampaikan kepada kita kebenaran. Khawatir kita jangan-jangan kita menyembah orang ini karena mengikuti kesalahan dia. Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja terkait migrasi televisi analog ke digital. Dan ada informasi penting yang masyarakat wajib tahu, bahwa pada tanggal 2 November 2022 yang akan datang merupakan finalisasi diberlakukannya analog switch off, alias penghentian total siaran televisi analog di seluruh Indonesia. Migrasi TV digital akan diberlakukan secara bertahap, sesuai dengan wilayah yang ditentukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan untuk Provinsi Lampung, analog switch off akan diberlakukan lebih awal pada tanggal 31 Maret 2022. Tentu dong, ada 3 kemudahan dan manfaat bagi masyarakat dalam siaran digital ini. Canggih, bersih, dan jernih. Kualitas visual yang bersih dan tidak ada semut lagi. Kualitas audio yang jernih dan jelas terdengar. Kita tidak perlu kesulitan lagi mencari sinyal siaran televisi, khususnya di daerah-daerah terpencil. Canggih kan? Masyarakat masih bisa menggunakan televisi lama, namun dibutuhkan set-top box untuk bisa menikmati siaran digital yang bisa dibeli dimanapun. Dan ada kabar baiknya juga nih, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tahap awal akan menyediakan 7 juta unit set-top box yang akan dibagikan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Radar Lampung TV siap bermigrasi ke siaran TV digital dengan meningkatkan kualitas konten yang mendidik, bermanfaat, dan menghibur, serta menjadi yang terdepan dalam mempromosikan kebudayaan, kultur, kearifan lokal, dan kekayaan alam Provinsi Lampung kepada dunia. Faperta Berkarya, sebuah program bentuk pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung kepada masyarakat, membahas berbagai persoalan pertanian. Saksikan setiap Kamis pertama dan Kamis ketiga setiap bulannya. Faperta Berkarya, live hanya di Radar TV. Matep Nihan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Halo Lampung. Dan tentunya bagi Anda yang nanti masih ingin bertanya dan juga bergabung di line interaktif kami, dapat menghubungi line interaktif di 0721 56122 atau di 561 122. Dan tentunya tayangan ini dapat Anda saksikan melalui live streaming di www.radartv.co.id ataupun juga
di kanal YouTube Radar Lampung TV. Masih tema yang sama, yakni peran Mr. dan Miss Grand Tourism dalam meningkatkan kunjungan wisata Lampung, edukasi, dan upaya menjaga wisata daerah di Provinsi Lampung. Baik, Dita tadi dia sudah banyak sekali membahas di segmen pertama terkait profil kalian dan juga apa saja yang sudah dipersiapkan menuju ke kancah nasional nanti. Nah, bisa nggak sih kasih sedikit penjelasan terkait penyeleksi di kancah nasional nanti? Apakah memang tadi kan sudah dijelaskan bahwa sudah ada best talent ya, sudah ada pengumumannya untuk top 6 seperti itu. Tahap demi tahap yang sudah dilalui atau tahap apa saja yang nanti akan dilalui di pemilihan Mr. and Miss Grand Tourism Indonesia nanti? Oke, sedikit menjelaskan ya kalau misalnya untuk dari sesi penilaian sendiri sudah dinilai dari sejak November, disebutkan itu namanya prakarantina. Jadi kita prakarantinanya daring secara online, termasuk penyeleksian best talent itu juga secara daring. Tapi nanti ketika karantina dan juga grand final itu akan dilakukan secara offline. Jadi kita akan flight beneran nih, flight beneran ya ke Semarang, tapi juga pastinya tetap melalui protokol kesehatan juga. Dan di Semarang itu karantina kita akan dimulai sejak tanggal 9 Februari sampai dengan 12 Februari. Jadi memang agak sedikit cepat mengejar waktu karena kan juga memang pembatasan ya COVID-19. Dan kalau untuk persiapan penyeleksiannya lumayan panjang juga, lumayan berat karena ini saingan kita juga seluruh Indonesia dan tidak kita juga mengetahui maksudnya kalau DKI Jakarta nih biasanya ngirimnya nggak cuma satu pasang nih, ada sekitar 4-5 pasang ya, 4-5 pasang, dan juga Jawa Barat seperti itu. Jadi lumayan banyak, ada sekitar 50-an pasang nih. Jadi kita alhamdulillah banget, makanya kemarin dapat kesempatan untuk menjadi top 6 dan top 3-nya best talent. Dan juga nanti ada penilaian juga untuk video tourism yang nantinya semuanya akan diumumkan ketika malam grand final. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi tahapan-tahapannya sudah ada dilewatin sebelumnya ya. Sudah ada prakarantina, sudah ada pengiriman untuk video talent, dan nanti akan diumumkan siapakah yang menjadi best talent seperti itu ya. Dan sedikit nambahin juga, aku juga sampai lupa. Jadi sosial media kita pun juga cukup dinilai. Kita juga ada disuruh post di channel YouTube kita. Sebisa mungkin kita kan sebagai anak muda tidak hanya sekedar ini ya, post foto segala macam nih, tapi juga bagaimana talent yang telah kita miliki nih, bakat capability kita yang sudah kita punya itu kita manfaatkan untuk benar-benar menyebar atau mengembangkan pariwisata yang kita punya gitu. Karena memang Miss Grand and Mr. Tourism ini lebih terfokus kepada pariwisata Indonesia. Lebih ke pariwisata Indonesia ya, pasti juga ada sedikit selipan untuk budayanya juga ya, seperti itu. Baik, saya ke Ival. Ival, ini kan tadi kita sudah menjelaskan bahwa sudah ada 50 pasang dari berbagai daerah provinsi yang ada di Indonesia. Nah, menurut Ival, provinsi mana nih yang kira-kira menjadi saingan terberat? Oke, kalau menurut aku menurut aku pesaing terberat itu ada di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Itu aku sempat pernah ketemu juga, dan itu personality dan look mereka tuh lebih terpancar auranya. Itu sih yang terberat untuk dari saingan ya. Saingan. Oke, baik. Tapi kalau misalkan untuk penilaiannya sendiri nih, pasti kan sudah ada selentingan bahwa penilaiannya apa saja yang benar-benar diperhatikan, tidak hanya sekedar look, tapi juga mungkin knowledge-nya juga ada. Nah, sejauh ini Ival sudah ketahui penilaian apa saja yang menjadi perhatian khusus untuk tim panitia nanti untuk menilai kalian, sehingga nanti siapa tahu insya Allah menjadi pemenang salah satunya, seperti itu. Ya, benar sekali Kak. Yang pasti kan penilaian gak hanya brand, beauty, behavior, tapi ada yang satu yang paling penting, yaitu attitude, etika, dan itu susah didapatkan di semua orang. Kalau dia attitude-nya sudah jelek, itu mungkin penilaiannya sudah berkurang. Itu sih Kak, itu yang paling penting, etika. Nah, nanti dari sekian 50 pasang, ini berarti penilaiannya individu ya, Mister sendiri, Miss sendiri, jadi tidak sepasang penilaiannya. Nah, kalau misalkan Ival nih, ketika nanti terpilih menjadi salah satu pemenang, ada berapa titel pemenang nanti? Nanti itu kita ada 3 kurang lebih titel pemenang, yaitu ada Mr. Grand Tourism, Mr. Grand Culture, sama satu lagi Mr. Grand Education. Oke. Gitu. Ke depan nanti yang akan Ival lakukan ketika menjadi salah satu pemenang, insya Allah ya menjadi salah satu pemenang Dita ataupun Ival, yang Ival akan lakukan untuk Provinsi Lampung ataupun juga Indonesia, apa nanti ke depannya? Ya, yang pasti mempromosikan dan mengembangkan dan mengajak anak muda
agar bisa lebih aktif dan mempromosikan pariwisata yang ada di daerahnya masing-masing. Setelah itu mencoba berkembang dan mengembangkan diri, potensi-potensi apa yang ada di daerahnya masing-masing, menggunakan dan berkolaborasi dengan kebudayaan yang ada di daerahnya masing-masing. Itu aja sih, Kak. Oke, jadi bisa bilang ada kerjasama juga dengan stakeholder Ya, lain dengan ya. stakeholder yang ada di Oke, provinsi aku ke Dita ya, masing-masing. Dita. Jadi kalau misalnya sebenarnya apa sih peran dari Mister dan juga Miss Grand Tourism dalam mengangkat pariwisata nasional, khususnya pariwisata yang ada di Provinsi Lampung yang sudah kalian lakukan ke depan? Oke, apa sih perannya Iya. ya? Pastinya kalau misalnya kita bertanya peran, kenapa kita yakin nih ikut lomba seperti ini, dan pasti juga orang bertanya-tanya, ya you ngapain sih Iya. ikut-ikut begini, Betul. gitu kan? Kalau dari perspektif Dita sendiri, ketika Dita mengikuti ajang seperti ini, di mana Dita mencoba mendapatkan kesempatan untuk merich banyak orang, untuk bisa menggapai banyak orang melihat suara Dita, melihat visual Dita, perspektif Dita, mindset Dita, dan Dita harap Dita bisa berkomunikasi kepada lebih banyak orang. Komunikasi tentang apa? Pastinya dalam hal ini komunikasi tentang pariwisata gitu. Dan Dita harapkan lewat ajang ini Dita bisa menyampaikan atau menyuarakan bahwa ayo kita sama-sama untuk mengembangkan pariwisata, di mana pariwisata itu tidak sekedar tentang tempat wisata, tentang budaya, tapi pariwisata itu harus lahir dari diri kita. Di mana pariwisata itu sudah tertanam dari diri kita. Kenapa? Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini, di mana setiap orang itu punya value-nya masing-masing, Kak, Dita percaya. Value dan bakatnya. Dan setiap bakat yang dimiliki oleh seseorang itu bisa kita jadikan kesempatan untuk mengembangkan pariwisata itu. Seperti Dita, ketika Dita punya talent menyanyi, ketika Dita punya talent menjadi presenter atau MC, di saat itulah Dita bisa menyempatkan atau memanfaatkan hal itu untuk menyebarkan pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Sama sepertinya memanfaatkan sosial media kita. Seperti apa? Misalnya Dita bikin video nyanyi nih, terus memanfaatkan suara Dita, ketika orang mendengarkan suaranya adem banget, amin gitu ya. Sekalian kan video-video tersebut juga menyelipkan pariwisata Indonesia, budaya Indonesia, yang pastinya orang akhirnya bertanya-tanya, oh luar biasa, Indonesia kaya akan budaya dan pariwisata, seperti itu, Kak. Oke, jadi sebenarnya masih banyak yang belum tahu, apalagi kalau misalnya wisata asing, bahwa ternyata Indonesia ini tidak kalah dengan wisata di luar negeri ya. Betul. Apalagi kalau misalnya di daerah Provinsi Lampung, masih banyak masyarakat Provinsi Lampung yang belum mengetahui bahwa memang wisata-wisata di Provinsi Lampung ini tidak kalah dengan provinsi-provinsi lainnya. Seperti benar. itu. Baik, kita akan lanjutkan kembali setelah usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Halo Lampung. Indahu yanfad wa ma indallahi baq. Kata Allah dalam Al-Quran, semua yang ada pada sisi mereka akan musnah, dan semua yang ada di sisi Allah akan abadi. Karena doa itu makanan bagi si mayit di alam barzah. Ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, itu seperti makanan yang sampai kepada mereka. Setiap anak tergade dengan hewan sembelihannya. Sembelihan di situ disebutlah syah. Syah itu adalah kambing. Maka jangan antum mentang-mentang kaya pakai sapi, nggak sah. Jangan tersilaukan dengan pamor seorang tokoh agama. Kalau dia salah, maka kita tinggalkan kesalahannya tersebut. Jangan kita bela mati-matian. Apalagi sudah disampaikan kepada kita kebenaran. Khawatir kita, jangan-jangan kita menyembah orang ini karena mengikuti kesalahan dia.
analog ke digital. Dan ada informasi penting yang masyarakat wajib tahu, bahwa pada tanggal 2 November 2022 yang akan datang, merupakan finalisasi diberlakukannya analog switch off, alias penghentian total siaran televisi analog di seluruh Indonesia. Migrasi TV digital akan diberlakukan secara bertahap, sesuai dengan wilayah yang ditentukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan untuk Provinsi Lampung, analog switch off akan diberlakukan lebih awal pada tanggal 31 Maret 2022. Tentu dong, ada 3 kemudahan dan manfaat bagi masyarakat dalam siaran digital ini. Canggih, bersih, dan jernih. Kualitas visual yang bersih dan tidak ada semut lagi. Kualitas audio yang jernih dan jelas terdengar. Kita tidak perlu kesulitan lagi mencari sinyal siaran televisi, khususnya di daerah-daerah terpencil. Canggih kan? Masyarakat masih bisa menggunakan televisi lama, namun dibutuhkan set-top box untuk bisa menikmati siaran digital yang bisa dibeli dimanapun. Dan ada kabar baiknya juga nih. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tahap awal akan menyediakan 7 juta unit set-top box yang akan dibagikan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Radar Lampung TV siap bermigrasi ke siaran TV digital dengan meningkatkan kualitas konten yang mendidik, bermanfaat, dan menghibur, serta menjadi yang terdepan dalam mempromosikan kebudayaan, kultur, kearifan lokal, dan kekayaan alam Provinsi Lampung kepada dunia. Faperta Berkarya, sebuah program bentuk pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung kepada masyarakat, membahas berbagai persoalan pertanian. Saksikan setiap Kamis pertama dan Kamis ketiga setiap bulannya. Faperta Berkarya, live hanya di Radar TV. Matep Nihan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Halo Lampung. Masih tema yang sama di sore hari dengan narasumber yang begitu luar biasa. Di sore hari dengan Ival dan juga Dita selaku Mr. and Miss Grand Tourism Lampung yang akan mewakili Provinsi Lampung di kancah nasional nanti dalam Mr. and Miss Grand Indonesia, nah yang akan dilaksanakan di Februari mendatang. Baik, Dita dan juga Ival, sejauh ini yang sudah kalian lakukan untuk menuju persiapan ke tingkat nasional nanti, apa saja nih? Apa memang sudah persiapan dari yang sudah dilakukan, misalkan audiensi kemana, tentang pariwisata, ataupun tentang budaya, ataupun mungkin punya kegiatan apapun yang sudah dilakukan sejauh ini, apa saja? Oke, boleh Kak Ival dulu atau Dita dulu nih? Ival? Apa nih? Yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan. Oke, yang sudah dilakukan pasti audiensinya ke beberapa stakeholder, seperti ASPI, kemudian ke pemerintah. Terakhir kita bertemu dan sounding ke Lampung Selatan ya. Iya, Bupati Lampung Selatan ya. Kemudian nanti kita bakalan ada sounding-sounding lagi ke pemerintah, metro, dan Kota Bandar Lampung ya, Dit ya. Dan pastinya juga Provinsi Lampung, Ya, Dinpar benar juga lagi sekali. diatur jadwalnya. Biasanya kita tahu ya pemerintah cukup padat nih jadwalnya. Tapi alhamdulillah sejauh ini penerimaan dari para pemerintah juga baik gitu, dan semoga dapat dukungan yang lebih besar juga dari mereka gitu. Dan mungkin kita tambahin sedikit ya kalau untuk persiapan yang lainnya juga seperti apa yang kita tahu ya, kalau ajang seperti ini kan penilaiannya dari seluruh aspek. Betul. Jadi juga tadi ada kita kerjasama sama beberapa stakeholder
stakeholder seperti yang pastinya yang support kita nih saat ini gitu kan. Baju ada dari official Hasabi Hadian, dan yang kita pakai ini dari Moch ID gitu. Dan nanti juga ada Taps in Lampung juga yang akan mensupport kita di ajang nasional nanti. Dan selain itu juga kita ada kerjasama yang dilakukan sama ASPI, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia, tapi untuk Lampung, di mana memang ASPI sendiri sudah punya kerjasama nih di MGTI, di mana diharapkan dari kerjasama ini juga melahirkan aktivitas-aktivitas baru untuk pariwisata ke depannya, tidak hanya after dari MGTI, tapi ke depannya juga. Terus juga pastinya kemarin kita udah sama-sama bikin video tourism untuk Lampung gitu, untuk memang advokasi kita juga. Baik, Dita dan Diva, ini sudah ada pemirsa yang ingin bergabung bersama kita di sore hari ini. Kita langsung sapa saja. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Kak Imron. Baik, sini sepertinya sudah mengenal saya ya. Dengan siapa di mana? Oke, Bapak Abdul di Bandar Lampung. Pak. Baik, Bapak Abdul di Bandar Lampung, silakan ingin bertanya dengan narasumber kita, Mr. dan Miss Grand Tourism Lampung, silakan. Ya, halo Kak Dita, Kak Ifal. Halo. Iya. Saya mau nanya nih, kan kalian kan Miss dan Miss Grand Tourism perwakilan dari Lampung ya. Yang notabene-nya pasti kan gak jauh-jauh nih dari pariwisata dan budaya. Saya ada 2 pertanyaan yang mau saya ajukan nih terkait Miss dan Mr. Tourism perwakilan dari Lampung. Yang pertama, budaya adalah identitas suatu daerah. Menurut kalian, bagaimana cara melestarikan dan mengenalkan budaya tersebut agar tetap terlestarikan? Oke, nah, baik. untuk pertanyaannya kedua, banyak. Selain melalui melalui promo media sosial, bagaimana cara yang tepat untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke daerah wisata? Baik. Itu aja sih. Itu saja Bapak Abdul di Bandar Lampung. Iya. Baik, terima kasih Bapak Abdul di Bandar Lampung sudah bergabung bersama kami dan memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Tadi pertanyaannya ada 2 ya. Pertanyaan yang pertama ini ada budaya adalah identitas suatu daerah, dan menurut kalian sebagai Mr. dan Miss Grand Tourism Lampung, bagaimana cara melestarikan dan mengenalkan budaya tersebut agar tetap terlestarikan? Terus yang kedua adalah bagaimana cara untuk tetap bagaimana cara yang tepat untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke daerah wisata? Mungkin bisa Dita dulu nih. Oke. Terima kasih nih untuk pertanyaannya. Seperti ini ya, interview beneran nih. Terima kasih loh untuk Abdul pertanyaannya. Oke, kalau dari perspektif Dita, bagaimana kita melestarikan identitas kita ya, budaya Provinsi Lampung. Yang pastinya pertama kita harus dulu mengenal nih. Budaya Lampung itu seperti apa dan bagaimana, dari mulai sejarahnya, dari mulai pariwisatanya, baju adatnya, tariannya, kita harus tahu dulu mengenal apa aja itu. Baru kita bisa memanfaatkan yang tadi Dita bilang, talent yang kita punya. Kayak seperti Dita kebetulan memang penyiar. Jadi apa yang telah Dita lakukan adalah baju-baju Dita ketika Dita siaran, Dita selipkan untuk mengenalkan ini baju adat ini memiliki karya yang seperti apa, ciri khas seperti apa. Terus juga tariannya, Dita membuat video tourism di mana Dita selipkan tariannya seperti itu. Jadi bagaimana tahapan untuk kita bisa mengenalkan budaya tersebut adalah kita harus tahu dulu budayanya, baru kita bisa berbicara kepada orang dan sharing kepada orang, ini loh Lampung, seperti itu. Baik. Nah, terkait pariwisata tadi yang sudah pertanyaan kedua, menurut Dita bagaimana nih? Kalau misalnya Grand Tourism ini kan pasti tidak jauh-jauh dari lebih menonjol ke pariwisatanya. Nah, ini bagaimana? Bagaimana? Apalagi, kalau Dita jawab gini, apalagi kondisi kita sekarang COVID-19, jadi semua serba virtual dan digital. So, yang pasti adalah jawaban utamanya, the main answer-nya adalah kita sebagai anak muda harus bisa memanfaatkan sosial media kita. Sosial media kita tidak hanya sekadar posting foto, tapi bagaimana kita bisa mencantumkan caption, atau kita malah menggunakan sosial itu untuk bikin video-video advokasi, video komunikasi, sharing session, mungkin ya podcast tentang budaya. Dan itu yang sedang Dita lakukan. Kemarin juga sempat Dita ke Jogja, sekalian siaran nasional, itu sekalian Dita menyebar informasi tentang pariwisata kita yang Harbor City. Jadi sekalian mengajak orang, yuk datang ke Harbor City,
ada yang baru nih dari Lampung seperti itu. Jadi kita memanfaatkan, dan teman-teman juga yang mungkin jago editor nih, jago nyanyi, jago musik, seperti apa yang Dita bilang, bisa kita gunakan platform-platform digital untuk membuat video musik, video estetik yang akhirnya menarik perhatian orang. Oh, ini di mana ya? Aku mau ke sana deh, seperti itu. Itu simple tapi sangat bermakna loh, Kak. Wah, dari penjelasan dari Rita dari 2 pertanyaan yang ini. Mungkin kalau versi Ival nih, Val, cara melestarikan atau juga memperkenalkan budaya supaya tetap terlestarikan dengan generasi muda seterusnya nanti biar tidak punah. Karena seperti yang saya tahu bahwa memang dari segi bahasa daerah saja menurut UNESCO itu nanti beberapa puluh tahun ke depan akan punah. Nah, mungkin caranya seperti apa kalau selaku Ival sendiri? Kalau dari saya sendiri yang pasti kan saya menyalurkan dari brand saya yang punya. Nah, dari brand saya yang punya itu saya menonjolkan dari kebudayaannya Lampung itu tersendiri. Aku mengembangkan dari kayak baju-baju kaos ataupun outer itu aku padu-padankan dengan tapis Lampung, dan itu akan berkelanjutan hingga ke depannya, dan itu salah satu cara saya untuk mengembangkan kebudayaan atau melestarikan kebudayaan yang ada di Provinsi Lampung pastinya, Kak. Jadi tentunya tetap harus ada peran generasi muda yang untuk melestarikan itu, khususnya buat kalian yang nanti akan mewakili Provinsi Lampung. Ya. Semoga nanti ke depannya tidak hanya mempromosikan pariwisata ataupun juga budaya Provinsi Lampung pada saat ada seleksi saja, tapi seterusnya nanti ke depannya kalian tidak memberikan contoh yang baik terhadap generasi muda lainnya. Ternyata mempromosikan pariwisata ataupun juga budaya tidak harus mengikuti berbagai ajang ataupun duta atau juga pemilihan putra-putri, tapi ketika kita memang sudah lahir di Provinsi Lampung ataupun dimanapun kita lahir, kita wajib untuk mempromosikan atau juga melestarikan budaya dan juga pariwisata dimanapun kita berada. Betul sekali. Itu, ya. Bahkan kita percaya tuh, Kak, sedikit kalau misalnya we are itu tourism ambassador, jadi nggak harus lewat ajang ini, kita semua juga punya peran untuk tourism ambassador. Karena apapun ajangnya tujuannya cuma satu, sama-sama mempromosikan dan juga melestarikan apa-apa saja yang ada di daerah kita masing-masing. Seperti itu ya. Harapannya ke depan nih, Dita, selaku Miss Grand Tourism Lampung terkait pariwisata yang ada di Provinsi Lampung, harapannya seperti apa? Harapan ke depannya pastinya semoga lewat ajang yang Dita punya ini, setelah Dita akhirnya bisa, amin ya, dengan harapan bisa menyabet juara. Kedepannya Dita punya kesempatan yang lebih besar lagi untuk bisa mengembangkan diri Dita, mengembangkan ide-ide Dita untuk bisa menarik berbagai orang untuk datang ke Provinsi Lampung khususnya. Tapi yang pastinya juga nggak hanya Lampung, karena ketika Dita aminnya sudah punya titel Indonesia, pastinya Dita juga bisa punya kesempatan untuk merich banyak orang di luar sana untuk masuk ke Indonesia lagi, untuk mengenal Indonesia seperti apa. Jadi diutamakan adalah dari Provinsi Lampung tadi bisa mengeksplor seluruh pariwisata yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Lampung ya, nanti lewat talent Dita kalau bisa ya. Mungkin nanti dari segi nyanyinya ada unsur budayanya, dari pakaiannya, atau juga ada videonya nanti di belakangnya ada wisata-wisata Indonesianya. Kalau gitu ya. bisa bikin konser ya. Video klipnya semua unsur budaya dan pariwisata ya. Oke, nah kalau Ival sendiri harapannya ke depan terhadap pariwisata yang ada di Provinsi Lampung, khususnya mungkin anak muda saat ini nih, seperti apa? Yang pasti harapan saya bisa bekerja sama dengan stakeholder pariwisata yang ada di Provinsi Lampung dan bisa saling bersinergi dengan pemerintah terutama. Kemudian bisa mempresentasikan pariwisata Lampung ke nasional dan bisa mengembangkan berbagai hal yang terkait dengan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Provinsi Lampung. Itu sih, Kak. Baik, luar biasa Ival dan juga Dita. By the way, terima kasih sekali Ival Sanjaya dan juga Dita Fatimatu Zahra selaku Mr. dan Miss Grand Tourism Lampung, karena dari tadi aku baca Samir atau juga selempang kalian ya, karena biasanya terkadang putra-putri ya ataupun juga duta, tapi ini sedikit berbeda, Mr. dan Miss Grand Tourism Lampung. Semoga kalian berdua nanti di Februari mendatang dapat membawa nama Provinsi Lampung dan juga mendapatkan salah satu gelar yang begitu luar biasa, sehingga nanti ketika pulang dapat membanggakan Provinsi Lampung bahwa ini
untuk Provinsi Lampung. Ya. Amin. Sehingga nanti lebih semangat lagi untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Provinsi Lampung khususnya, ataupun juga yang ada di Indonesia, sehingga nanti seluruh masyarakat di Indonesia atau juga Provinsi Lampung mengetahui apa-apa saja pariwisata yang memang sudah ataupun belum dipromosikan, khususnya nanti Dita dan juga Ival perannya sebagai Mr. dan juga Miss Grand Tourism Indonesia yang insya Allah nanti menjadi salah satu juara atau juga salah satu pemenang di kancah nasional nanti. Akhirnya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di sore hari ini, dan tentunya bagi Anda yang ada di rumah, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, diharapkan untuk tetap menjalankan standar protokol kesehatan Anda, mulai dari tetap disiplin menggunakan masker ataupun face shield, menjaga jarak satu sama lain, dan tentunya menghindari kerumunan ataupun juga keramaian tentunya. Dan yang terakhir adalah untuk mendukung program pemerintah dalam vaksinasi yang sudah dilakukan, vaksin pertama, kedua, dan juga nanti ke depannya akan ada vaksin ketiga, yakni vaksin booster. Akhirnya saya Imron Parsawaran serta kru yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Radar TV, Mantap Nihan.